Ya memang ya itu ya, pemain sepak bola itu selalu terbentur dengan wah saya nanti nggak bisa ngomong. Nah, Dan iya. wawasan saya juga nggak nyampe lah ke situ gitu. Memang semua itu perlu belajar dan saya pun seperti itu. Kan memang ada sekolahnya public speaking juga. Betul. Tetapi yang terpenting bukan itu. Kita mau belajar. Kita mau belajar untuk maju lah. Saya juga mungkin kemampuan saya dalam hal berbicara karena saya sering bertemu dengan orang. Karena saya sering Beradu argumen dengan wasit. ya salah satunya itu. Hai Skorer, jumpa lagi dengan saya Jalu Wirajati. Kali ini saya berkunjung ke kediaman Lord Atep. Makan, Damang. Alhamdulillah Damang. Kita berkunjung dalam suasana yang sangat Sunda ya, karena disajikan langsung adalah rengginang yang kalau kata orang Sunda apa? Goreng sangu. Goreng sangu, bukan sangu goreng. Kalau nasi goreng adalah sangu goreng, ini goreng sangu. Goreng jadi sangu yang digoreng. Jadi kebalikan DM sama M. Itulah. Kang, setelah kesibukan membela Persija, Persib, kemudian Mitra Kukar dan juga sempat ada cerita gabung dengan PSKC dan ya walaupun liga akhirnya terhenti, sekarang kesibukan Kang Atep apa nih? Sekarang kesibukannya yang pasti setelah pandemi ini saya lebih banyak di rumah bersama keluarga dan di akhir-akhir ini saya lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung. Sosialisasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Ya karena kita tahu bahwa Atep ini akan mencoba mengikuti pilkada langsung di daerah Kabupaten Bandung. Kang, kenapa sih memilih Kabupaten Bandung? Karena kita tahu bahwa Atep aslinya adalah orang Cianjur ya. Kenapa memilih Kabupaten Bandung? Ya, kenapa memilih Kabupaten Bandung? Karena saya melihat Kabupaten Bandung ini selalu identik dengan Persibnya ya. Karena Jalak Harupat lah, Jalak Harupat. Dan saya juga lebih banyak di Bandung dan tentu di sana geografisnya juga luas, wilayahnya juga sangat besar. Kenapa saya memilih Kabupaten Bandung itu karena memang saya ingin mengabdi untuk Kabupaten Bandung, bahwa Kabupaten Bandung ini seolah-olah kurang pemimpin gitu ya. Jadi selama ini kan dipegang oleh satu orang lah gitu. Ya satu keluarga lah ya. Satu keluarga. Nah saya mencoba untuk memberanikan diri untuk bertarung di Kabupaten Bandung. Ya kan kalau untuk terjun ke politik pasti ada banyak langkah yang sudah dilakukan. Oke lah, sekarang ada dua nih yang sebenarnya pertanyaan. Yang pertama adalah dari mana Atep ini belajar politik. Yang kedua adalah bagaimana Atep melihat potensi Kabupaten Bandung itu sendiri. Ya, yang pertama karena sebelum-sebelumnya saya juga banyak berteman dengan orang-orang yang lebih dulu berkecimpung di dunia politik. Saya banyak belajar dan terutama di dunia politika itu menjadi salah satu daya tarik saya. Saya juga senang ketika melihat acara-acara debat di TV, banyak ngobrol tentang politik bersama orang-orang yang sukses. Contohnya ada Kang Erwan yang sudah lebih dulu sukses menjadi wakil bupati. Hengki Kurniawan juga dia memberikan masukan, udah Kang ini bagus, ketika ada kesempatan ambil aja. Itu yang membuat saya yakin, walaupun tentunya banyak orang juga yang menilai bahwa bisa apa sih seorang pemain sepak bola gitu. Pada intinya semua orang juga mampu kalau kita berani, dan seorang pemain sepak bola juga sama seperti warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih dan berhak juga untuk dipilih kan. Seperti itu. Itu mungkin yang awalnya ya. Betul. Terus ya menarik sih kemudian Atep tergerak dengan omongan. Nah terus setelah melihat Kabupaten Bandung, yang dilihat dari Atep sendiri dari potensi yang sebenarnya bisa dieksplor lagi dari Kabupaten Bandung kan. Betul. Karena selama ini kita tahu bahwa Kabupaten Bandung, kalau saya tidak salah tangkap ya, bahwa kebanyakan
pemasukannya adalah dari sektor industri ya. Betul. Tapi apakah cuma itu aja? Betul. Mungkin Atep bisa ngejelasin nih. Ya, saya melihat potensi di Kabupaten Bandung ini sangat besar. Salah satunya pariwisatanya, terus juga pelayanan publiknya juga belum begitu baik, itu yang yang menjadi konsen saya ya. Terus juga infrastrukturnya juga belum bagus, walaupun perlahan ada perbaikan. Terus juga pembangunannya juga belum merata, dan itu potensi-potensi yang harus dikembangkan. Dan lagi, kabupaten ini kan mempunyai stadion ibaratnya levelnya udah nasional, udah dipakai oleh bahkan internasional bahkan. Betul, ya. Bahkan dalam waktu dekat mau dipakai Piala Dunia U20 kan. Artinya kenapa Kabupaten Bandung ini hanya mempunyai stadion sementara tidak mempunyai klub kan, seperti itu. Padahal potensinya begitu besar. Anak-anak muda yang begitu cinta terhadap sepak bola, begitu bangganya kalau Persikabnya menjadi tim yang disegani seperti awal tahun 2000-an. Betul. Ya. Nah, itu salah satu saya ingin mengembalikan lagi kejayaan sepak bola di Kabupaten Bandung salah satunya. Berarti salah satu program Atep adalah memajukan masyarakat dari sisi olahraga ya. Betul. Nah, kira-kira langkah apa sih yang dilakukan Anda ini? Misal ketika terpilih bagaimana Persikap itu, apakah ini kan pasti akan head to head sama Persib ya? Apakah akan jadi benar-benar head to head seperti kita lagi beberapa ya dekade lampau lah yang ketika ada derby Bandung antara Maung Bandung dan Dalam Bandung. Ini kira-kira langkah konkret apa sih yang dilakukan oleh Atep untuk memajukan olahraga di Kabupaten Bandung khususnya sepak bola ya? Ya, yang pertama saya ingin gairah dari masyarakat kabupaten terhadap sepak bola ini dikembalikan lagi. Kompetisi internalnya dijalankan lagi. Pembinaan usia dininya juga lebih diseriuskan lagi karena memang potensinya kan sangat besar. Dengan begitu potensi-potensi yang ada di kabupaten akan semakin berkembang dan rasa kebanggaan terhadap kabupaten asli yang orang-orang kabupaten ataupun pemain kabupaten ini akan semakin besar nantinya buat kabupaten itu sendiri. Jadi saya ingin potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung ini terutama pemain bolanya disalurkan khusus ke kabupaten, ke Persikab gitu. Jadi ingin pemain asli binaan itu menjadi potensi untuk menjadi berkembangnya Persikab. Ya kan kalau kita tahu lah, saya walaupun saya udah lama jadi wartawan olahraga, tapi kan kita kebanyakan sudah tahu lah bahwa klub-klub amatir yang terkenal di Bandung kayak Produta yang dulu sementara Produta masih menjadi anak Persib, Propelat, PSAD, Jarum segala macam Uni itu lebih banyak besar di kota Bandung. Betul. Sementara hampir tidak terdengar ya, bukan berarti tidak ada ya di Kabupaten Bandung. Nah, permasalahan utama dari klub-klub amatir anggota Persikap itu untuk saat ini seperti apa sih? Kalau Atep bisa menggambarkannya, mendeskripsikannya. Ya, karena tidak ada keseriusan dari pemerintahannya ya. Dari pemerintahannya sehingga kompetisinya juga terabaikan. Karena kalau di kota ataupun di Bandung itu kompetisinya berjalan dengan baik. Entah dari usia dini sampai ke tingkat senior, bahwa hasil dari kompetisi intern yang dibuat oleh Persib sendiri itu nantinya Asda, ya? Betul, itu nantinya untuk Persib. Nah, sementara di kabupaten itu tidak berjalan gitu. Gimana mau melihat potensi si pemain itu semakin berkembang kalau tidak ada kompetisinya, kan seperti itu. Makanya banyak sekali pemain-pemain kabupaten lebih banyak bermain di luar, contohnya di Persib, contohnya di klub-klub lain. Bahkan orang tahu bahwa si ini asli Persib, padahal mereka aslinya kabupaten. Banyak sekali pemain-pemain seperti itu dan itu yang menjadi keluhan dari para pemain-pemain yang ada di kabupaten. Ya, contohnya kalau kita bobotoh Persib mungkin tahu ya, Asep Dayat tuh sebenarnya kan aslinya kabupaten. Cucu Hidayat, Angga dulu kan. Itu kan dari daerah sana produk. Sekarang kan Deden Natsir juga itu. Abdul Aziz, Erwin Ramdhani, semuanya itu produk kabupaten. Artinya banyak sekali potensi kalau memang diseriuskan oleh pemerintahannya. Gitu. Nah, ini kan akan menjadi, ya mungkin kita jangan berbicara dulu bahwa kemudian Persikap akan bersaing dengan Persib ya, tapi kan bagaimana untuk memancing gairah ini
Kang Atep. Sementara Persikapnya sendiri kan sebagai sebagai tujuan akhir dari pemain-pemain itu seperti mati suri ya. Betul. Berarti kan yang kira-kira programnya Kang Atep apakah benarin dulu sesi kompetisi amatir di usia dini di bawahnya, atau justru benerin dulu Persikap sebagai tujuannya dan kompetisi amatir sebagai kawah chandra di mukanya? Kalau saya sih, saya akan benerin dulu Persikapnya. Nah, kalau Persikapnya tidak benar, otomatis kompetisi di bawahnya juga akan tidak benar. Karena akan menjadi sia-sia. Betul, ya? karena ini menjadi patokan ya. Persikapnya dulu dibenarin dari hal manajemennya, pengelolaannya, terus juga dari sisi pemainnya. Kalau itu udah baik, baru ke pembinaan di bawahnya. Kalau saya concern seperti itu. Iya, di luar sepak bola ya. Sebenarnya kan ada hal yang nilai lebih dari Stadion Sijalak Harupat adalah wilayah ini punya beberapa gelanggang olahraga yang levelnya juga udah di nasional ya, dipakai PON segala macam. Nah, untuk olahraga lain, kira-kira gambaran Kang Atep untuk Kabupaten Bandung ini seperti apa? Ya, kita tahu bahwa kabupaten ini bukan hanya menghasilkan pemain-pemain ataupun produk-produk terbaik di kabupatennya. Salah satunya ada semacam silatnya, ada semacam badmintonnya, bahkan Taufik Hidayat itu sebenarnya hitungannya Kabupaten Bandung kan, Pangalengan. Dan sekarang ada Fajar Alfian itu orang Majalaya. Yes. Jadi sebenarnya banyak sekali atlet-atlet yang berpotensi, tetapi banyak orang juga tidak tahu bahwa itu dari kabupaten gitu. Nah, ini saya berharap ke depan kabupaten ini menjadi kabupaten penghasil atlet-atlet terbaik di Indonesia. Bukan hanya sepak bola ya, semua cabang, entah itu badminton, entah itu silat, entah itu basket, semua cabang tentunya itu menjadi concern saya. Ya, memang ya karena kan kita tahu lah masanya ini bukannya tapi di kita itu selalu diidentikan bahwa olahraga tuh kalau mau maju harus sepak bola. Padahal kan sebenarnya ada cabang-cabang lain yang tidak kalah potensinya, yang sebenarnya juga bisa mengharumkan nama bangsa jauh lebih berpotensi dibandingkan sepak bola ya. Seperti tadi Atep bilang Fajar Alfian. Nah, terkait dengan hal ini, dengan pemain bola terjun ke politik nih, sebenarnya Atep ini ngelihat siapa sih dulu? Ya, oke lah kalau di Bandung tadi ada Kang Erwan, ada Hengki segala macam. Tapi kalau di luar kan ada juga beberapa pemain sepak bola, ada George Weah, ada Kakak Berkalatsi. Ada nggak sih yang melihat bahwa wah, si George Weah aja bisa jadi presiden nih, masa saya untuk maju pun tidak bisa? Ada nggak sih tergerak dari kiprah pemain-pemain internasional yang terjun ke dunia politik? Betul. Ya, memang salah satu pemikiran pemain sepak bola Indonesia lah ya. Banyak takutnya ya, banyak takut, terus juga wah saya nggak punya wawasan luas ataupun saya nggak berani, takut lah. Ya kalau kita tidak mencoba tidak akan pernah berhasil ya. Ya memang saya melihat bahwa seorang pemain bola itu juga kompeten ya. Contoh kayak Weah, dia menjadi presiden di Liberia. Campbell, dia maju menjadi wali kota di London. Ya. Artinya seorang pemain bola juga punya kemampuan. Ya. Dan itu tinggal kita mau apa tidak untuk terjunnya ke situ. Karena semua orang pasti punya potensi kan. Betul. Ya kalau saya melihat di Indonesia ini kan banyak para mantan pemain yang mencalonkan diri dipilih. Tetapi untuk eksekutifnya mungkin baru saya di Indonesia ini. Artinya ini menjadi sejarah buat seorang pemain sepak bola ya. Mudah-mudahan ini juga membuka diri buat para pemain sepak bola bahwa oh iya pemain sepak bola ini mampu dan bisa. Karena selama ini public figure yang lebih banyak maju di pileg ataupun eksekutif itu kan dari kalangan artis gitu. Betul. Saya ingin menunjukkan bahwa pemain sepak bola itu juga kompeten gitu. Ya kompeten dan juga marketable lah yang Betul. jelas ya bisa untuk. Nah tadi kan menarik sih yang dikatakan Kang Atep bahwa satu pemain sepak bola Indonesia tuh tadi dikatakan tidak berani mengambil resiko karena rata-rata kalau udah pensiun entah itu jadi pelatih ataupun mulai bisnis. Betul. Yang kemudian ketidakberanian ini karena apa? Karena tidak ada wawasan. Nah yang ketiga adalah mungkin ketidakwawasan ini adalah kemampuan public speaking. Betul. Atep amat terbantu dalam posisinya sebagai kapten tim. Nah kaitannya dengan nambah wawasan public speaking ya. Kira-kira kalau untuk nambah wawasan selain berdiskusi apakah ada bahan bacaan yang selalu
dibaca oleh Atep untuk kira-kira ya untuk membahas tentang kemajuan negeri inilah atau dunia politik secara global. Ya memang ya itu ya, pemain sepak bola itu selalu terbentur dengan wah saya nanti nggak bisa ngomong. Nah, dan wawasan saya juga nggak nyampe lah ke situ gitu. Memang semua itu perlu belajar dan saya pun seperti itu. Kan memang ada sekolahnya public speaking juga. Betul. Tetapi yang terpenting bukan itu. Kita mau belajar. Kita mau belajar untuk maju lah. Saya juga mungkin kemampuan saya dalam hal berbicara karena saya sering bertemu dengan orang. Karena saya sering beradu argumen dengan wasit. Ya salah satunya itu. Terus juga saya juga banyak berorganisasi menjadi pembicara juga. Dan itu harus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak berani melakukan itu, wawasan kita tidak bertambah gitu. Di samping itu juga kita harus mau terus belajar, membaca buku. Karena memang itu salah satu potensi yang besar untuk kita semakin menambah wawasan untuk lebih luas. Nah, iya soal public speaking ini benar ya. Ini memang ya kayaknya udah menjadi banyak masalah. Kenapa kan ketika kita juga Skor-Share kemarin mengatakan bahwa kenapa sih tidak ada banyak pemain sepak bola nasional yang menjadi komentator televisi ya karena permasalahannya di public speaking itu. Betul. Nah ini yang menarik adalah yang soal menambah wawasan dengan mau belajar dan banyak baca buku. Nah Atep, dengan waktu pemain sepak bola yang padat ya kita asumsikan kompetisi normal. Itu Atep membagi waktu antara belajar hal baru dengan berlatih dan bertanding itu gimana sih? Ya sebenarnya kan di sela-sela kita race juga ada waktu sejam atau 2 jam itu bisa kita lakukan untuk belajar. Artinya kalau kita mau belajar pasti selalu ada kesempatan. Tetapi kalau kita tidak mau belajar ya sampai kapanpun kemampuan kita hanya di situ-situ saja. Gitu. Saya banyak melakukan itu di saat race, di saat malam, di saat waktu luang saya membuka YouTube, saya membaca buku dan itu saya lakukan karena saya ingin lebih punya kemampuan dari yang lain dengan belajar lewat cara saya sendiri. Gitu. Ya, ini juga menarik. Emang jika memang nanti Atep bisa maju dan berhasil, bisa menjadi untuk membuktikan diri bahwa pesepak bola tidak hanya bisa menjadi biasanya kan ketika kita zaman-zaman dulu pemain sepak bola itu selalu menjadi instrumen. Betul. Dari ketika ada pilkada. Betul. Jadi cuma jadi objek. Jadi tim sukses. Jadi tim sukses segala macam, tapi juga bisa menjadi kali ini dengan Atep maju ini juga bisa membuka bahwa sepak bola pun bisa menjadi subjek untuk bertanding dalam kompetisi baik itu pileg maupun eksekutif. Betul eksekutif. Dan mungkin untuk terakhir Kang Atep bisa nggak kira-kira apa sih maksudnya untuk memotivasi para pesepak bola lain, bukan hanya untuk terjun ke ini ya, tapi untuk berani mengambil resiko itu harus seperti apa? Ya, saya berharap saya menjadi contoh nyata lah ya bahwa seorang pemain sepak bola juga tidak bisa dipandang sebelah mata lah ya, artinya punya kemampuan. Dan mudah-mudahan juga pemain sepak bola berani mengambil resiko untuk itu. Entah itu menjadi pengusaha, entah itu menjadi seorang bisnismen ataupun di bidang organisasi. Yang pasti kemampuan yang kita punya sebenarnya kalau digali itu akan lebih berkembang ya. Tetapi yang pertama kita harus berani dulu. Yang berani ngambil resiko itu dulu deh. Kalau kita tidak berani ngambil resiko susah. Kita melangkah kemanapun sepertinya akan berat gitu. Betul. Tetapi yang pertama itu berani ngambil resiko dan kedua ya tentu ketika ada kesempatan ya itu ambil gitu. Karena memang kesempatan tidak akan datang 2 kali. Betul. Dan saya melakukan itu. Mudah-mudahan pemain bola khususnya yang ada di Indonesia ini menjadi lebih punya pemikiran luas, menjadi lebih berani untuk kita melangkah lebih maju dengan potensi yang kita punya. Iya, jangan sekedar menjadi objek tapi juga subjek. Betul. Dalam perubahan negeri ini. Ya tadi menarik dikatakan berani mengambil risiko dan juga selalu bisa memanfaatkan kesempatan. Betul. Karena seperti kata ibu saya tidak ada yang tidak bisa jika kita berusaha. Betul. Sekian obrolan saya dengan Kang Atep. Terima kasih Skor. Terima kasih Scorer, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Hatur nuhun Kang. Sami-sami, sukses selalu. Untuk ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.